Chill, serius deh kalau kamu masuk UPI. Bapak nggak dukung sama sekali. Waduh, bapak teman gurunya gue ada yang ngomong UPI gitu, nih. guys. Oke, gue pengen ke pendidikan. Maksudnya kayak kalau misalnya di sekolah pendidikan yang nggak bagus juga ya ngapain sekolah gitu, kayak organisasi aja gitu kan. Bener. BTW, dari ngobrol-ngobrol kita nih, ciwi-ciwi cantik, gue dan dari riset gue sendiri juga, di Sampurna tuh yang jurusan pendidikan tuh ada 2 kan ya, ada matematika sama English kan. Yes. Kenapa sih lu milihnya matematika? Kayak kalau gue nih jadi dia, ada kemungkinan besar gue nggak milih matematika, guys. Pasti larinya ke English. Kayak matematika gitu. Capek nggak sih? Kenapa tuh? Yang pertama awalnya tuh gue kan kayak nggak ada kecenderungan pengen ke subjek yang mana ya. Nah, netral gitu. Jadi kayak English bisa, math juga bisa lah. Terus sebenarnya ini ceritanya lucu ya, karena itu melibatkan teman gue, ada namanya Hilya. Oh, Hilya, kalau kamu nonton, Hilya, ini karena kamu. Ini karena kamu. Jadi ceritanya tuh gue lagi daftar nih. Jadi waktu itu gue ceritanya daftar di mana ya? Gue lagi sama teman gue. Kalau nggak lah kamera tuh di kedai kopi 180 180 apa bro? Ya 180, pokoknya seberangnya lah kamera aja. Iya benar. Gue nongkrongnya di Jalan Veteran. Tempat nongkrongan teman gue ini tuh pasti di La Kamera dan nyampe malam. Gue belajar sama Hilya soalnya. Gue belajar sama Hilya waktu itu. Hilya lagi jadi guru les gue. Oh, emang guru les kimia. Terus gue daftar nih di sana kan. Terus gue kan bingung. Ini ada English, ada math. Gue tanya aja ke Hilya. Hilya tuh emang orangnya anak olim deh guys. Jenius udah. Jenius itu lagi, definisi teman kita yang satu ini tuh jenius udah. Iya, jenius banget. Akhirnya gue nanya kan ke Hilya, aing mendingan math atau English ya? Terus dia dengan santai jawab, math lah, lebih challenging katanya kayak gitu. Oh my god. Terus ya ada benernya juga. Bener sih sebenarnya. Soalnya kan kayak kalau misalnya English, pengantar gue aja di sana udah English gitu kan. Gue kalaupun math gue tetap belajar English gitu. Jadi kayak dan emang lebih challenging bener. Jadi akhirnya gue ambil math gitu. Gitu sih cerita gue ngambil math. Oh gitu. Akhirnya. Oke. Terus kalau dari sisi edukasionalnya nih, itu gimana sih kuliah di pendidikan math tuh? Kayak apakah lu belajar dari pelajaran SD sampai akhir-akhir SMA ya, itu diulang lagi semua kah? Atau lebih advance dari itu? Coba ceritain dong. Oke, gue cerita dari pertama masuk mungkin ya. Sama matkul-matkulnya itu boleh. Matematika kan? Masa iya semuanya matematika sih, berhubungan sama matematika semua? Gak mungkin kan? Coba. Jadi gini, pas gue masuk tuh sebenarnya gue udah punya ekspektasi kan. Gue akan belajarnya kayak gimana. Gue orangnya, karena gue tuh memilih sesuai dengan ekspektasi gue gitu kan. Kadang-kadang pada akhirnya gue milih kesana karena gue memilih lingkungannya, memilih kurikulumnya, memilih programnya gitu kan. Sesuai ekspektasi lu gak ternyata? Nah ternyata pas gue masuk tuh dari secara akademik dulu ya. Dari secara akademik itu tuh nyambung banget sama apa yang gue, gimana ya, jadi mereka tuh kayak punya visi misinya tuh, ada tagline-nya tuh gini, transform this nation through education gitu. Gue lupa. Pokoknya itulah intinya. Keren. Jadi kayak emang intinya tuh mereka educationnya tuh ingin mentransform this nation gitu. Jadi mengarah ke sana kan, selalu mengarah ke sana gitu. Tujuannya selalu mengarah ke sana. Pokoknya gue lupa visi misinya panjang. Tapi karena cerminan dari sana, kalau gue ceritain programnya dulu ya. Jadi kan gue punya matkul. Tapi karena gue nih calon pendidik, gue tuh ada program yang namanya SEP. SEP itu School Experience Program. Jadi ceritanya gini, kalau misalnya kamu di universitas pendidikan, maksudnya universitas jurusan pendidikan, biasanya kamu kuliah lapangan tuh kapan sih? Akhir kan? KKN gitu nggak sih? Akhir kan? Nah dosen gue tuh ada yang cerita ini di awal banget, dan ini emang bener-bener inspiring us gitu, kayak oh ini bener banget gitu. Lu belajar renang, lu belajar teori baru latihan renang, atau lu belajar sambil renang? Belajar sambil renang lah. Betul kan? Belajarnya sambil nyelam kan? Sambil terjun ke langsung sambil praktek terjun gitu ke ya, ininya ke kan? lapangan. Apa namanya? Ke lapangan, langsung ke kolam gitu kan? Nah begitu pula dengan pendidik gitu. Pendidik tuh nggak bisa lu belajar teorinya doang baru lu di ujung ngajar gitu, nggak bisa.
kalau di kampus gue tuh gitu, makanya kita ada program SIP di mana itu tuh setiap semester kita tuh pasti datang ke sekolah gitu untuk sebenarnya bertahap gitu ya. Ujung-ujungnya untuk teaching, tapi kita ada tahapannya. Jadi kita ada tahapan dari observasi. Jadi lu kalau misalnya lu masih jadi teacher candidates, lu belum tahu apa-apa kan sebenarnya. Tapi lu butuh bener. Ada di ada di situasi sekolah ya. Gitu tuh lu tuh butuh. Nah, makanya kita tuh ada di sana buat observasi doang. Di awal kita observasi dulu, habis observasi kita jadi teacher assistant. Gue sekarang posisinya SIP-nya teacher assistant ya. Jadi kayak TA. Jadi apa sih ngumpulin material, bikin apa sih? Ya bikin materi, soal atau kita ngebantu assess gitu si anak-anaknya. Nah, baru habis dari situ ada tahap co-teaching tuh lu ngajar tapi barengan gitu. Jadi collaborate sama guru pamong. Nah, baru habis itu lu diperbolehkan untuk megang kelas sendiri. God. Jadi dengan adanya program ini, teachers yang biasanya tuh kalau misalnya udah di akhir, mereka padahal udah kuliah 4 tahun gitu ya. Tapi di akhir mereka masuk ke kelas tetap gugup. Iya benar. Ini tuh menghindari itu banget gitu. Jadi kalau misalnya di Sampurna tuh mereka membiasakan diri ada di tempatnya gitu. Jadi kayak bener-bener ketika lu jadi guru ya lu emang udah jadi guru, lu menjadi guru yang kuliah keguruan dan lu berpengalaman sebagai guru gitu. Karena dimodalin dari kampusnya tuh gak cuman teori tapi prakteknya tuh langsung gitu. Dan prakteknya tuh integrated juga sama matkul-matkul gitu. Nah oke, dari sekarang programnya itu ya, program yang itu salah satu program yang bikin gue masuk Sampurna gitu. Karena kayak ini lebih make sense gitu daripada instead of di ujung lu cuman benar kurang ya gitu. Terus kalau secara matkul, jadi pendidikan tuh kalau gue dibaginya ada 2 ya. Jadi pendidikan pedagogi sama konten mastery lah gitu istilahnya. Pedagogi itu cara lu menjadi guru gitu. Jadi ilmu menjadi guru tuh ada ilmunya gitu. Gak cuma attitude. Jadi yang dibentuk dari awal tuh sebenarnya kalau misalnya gue bisa menganalisis kurikulumnya gitu ya. Yang dibentuk dari awal tuh kita dibikin identitasnya sebagai guru gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak gue tuh ada di awal tuh ada matkul apa ya namanya? Tunggu, gue lupa. Foundation of Teaching and Learning. Foundation of Teaching and Learning. Itu tuh gimana maksudnya? Jadi gini, lu sekarang posisi lu tuh sebagai apa sih? Mahasiswi kan? Iya. Nah, ketika lu kuliah keguruan, lu tuh harus dibentuk identitasnya sebagai guru gitu. Jadi lu harus mendapatkan perspektif guru dulu lah di awal. Gue tuh harus nanemin kayak inside of my mind tuh kalau gue tuh sekarang guru, gue mau jadi guru gitu. Betul, semacam seperti itu, benar-benar. Gimana caranya? Sebenarnya kita melalui reflection sih, paling umum tuh reflection, sama kita waktu itu tuh pakai bukunya Ayers adalah pokoknya dia guru dan dia bikin buku itu buat permulaan si Foundation Teaching and Learning ini. Jadi intinya kayak kebanyakannya lebih ke reflection. Kenapa? Karena di saat kita menjadi guru sebenarnya kita tuh ngelihat kehidupan kita sebelumnya gitu. Ngelihat pas kita sekolah tuh kita gimana sih? Kita reflect to it, kita criticize, kita discuss, kita dan tukar pikiran sama teman kita yang punya pengalaman berbeda tentang sekolahnya kayak gitu. Jadi di awal-awal tuh kita bener-bener ngelakuin itu gitu. Sampai kayak pada akhirnya gue tuh bisa menyimpulkan kalau sebenarnya guru tuh enggak. Jadi gue di situ tuh diajarin bukan sebagai guru doang, tapi kayak sebagai human gitu, as a human. Pada akhirnya gue tuh ngerti kalau misalnya guru pun sebenarnya human gitu. Guru tuh bisa salah, guru tuh butuh assistance gitu. Dan guru tuh nggak harus tahu semuanya gitu. Guru tuh nggak harus tahu semua hal, tapi guru tuh bisa membimbing, guru tuh bisa mengarahkan, guru tuh bisa melihat perspektif yang lebih luas kayak gitu. Jadi kayak di awal tuh gue bener-bener diarahin di situ, dan kayak dari matkul itu sih pertama emang bener-bener kayak ditaruh di awal emang karena itu gitu. Dan emang semua anak-anak, mungkin nggak semuanya sih ya, karena beberapa ada yang ya udah gitu biasa aja gitu sama matkul itu, tapi at the end kita pas reflection akhir banget emang kayak ya kita tahu gitu
kita merasakan kalau misalnya jadi guru tuh ya yang tadi gue sebutkan itu gitu. Itu tuh kayak gini nggak sih? Gue tuh di SMA nggak suka banget sama guru ini, soalnya guru ini tuh gini. Nah terus di mata pelajaran ini tuh lu kayak oh iya gue tuh waktu SMA nggak suka sama guru kayak gini nih, berarti gue nanti jangan jadi kayak guru kayak gitu. Betul. Harus lebih baik. Jadi kayak pada akhirnya kita tuh kayak memvisionkan diri gimana kita tuh pengen kita jadi guru yang kayak gimana sih gitu nanti. Jadi udah dibentuk dari awal. Bagus sih gitu. Ini programnya gue suka. Ya udah dibentuk dari awal banget dan kebetulan gue cinta banget lah sama dosen ini. Cinta banget sampai ini aku post kok di IG ya yang sama dosen ini karena dan sekarang sebenarnya dia udah cabut dari univ gue karena menjadi Ditjen Guru. Apa tuh? Ditjen Guru direktur pokoknya dia apa ya namanya? Apa khususnya siapa tuh Nadiem Makarim. Oh my Ditjen God. Guru dan Tenaga Kependidikan dia tuh. Jadi dia megang itu sekarang. That's amazing. Ya. Dulunya dia Dean juga dan pencapaian yang luar biasa loh itu. Oh my God, kayak cinta banget lah semua mahasiswa di fakultas gue cinta banget sama dosen ini. Kayak oh my God, udahlah really inspiring gitu dan gue tuh emang butuh orang-orang kayak gitu. Jadi kayak it's such a great thing gitulah bertemu dengan beliau. Ingat banget ya dari dosen aku. Karena waktu itu waktu lagi di kelas nih, ada temen aku yang kayak gak nyimak gitu, gak ngedengerin dosen. Dan dosen tuh saking udah ngulang-ngulang itu berkali-kali sampai kayak gini, gimana caranya kalian mau jadi psikolog kalau kalian gak bisa jadi pendengar yang baik. Karena sebenarnya jadi psikolog itu adalah menjadi pendengar gitu, bukan memberikan solusi.